Iya. Mereka orang miskin, datang ke daerah miskin, sama-sama miskin ngapain di sini? Mereka lari kemari cari kehidupannya yang nyaman mereka. Betul. Secara manusiawi saya pikir tidak ada persoalan itu ya. Ada yang agak sedikit ini ya, sedikit lambat di sistem pelayanan pemerintahan, agak slow respon. Menurut Abang terkait dengan aksi mahasiswa tersebut bagaimana Bang? Ya kalau saya melihat itu tidak bijak ya. Betul. Nah, tak pernah kita nih demo orang anak-anak perempuan, tak pernah itu yang lagi orang tertindas kita demo lagi, tak pernah. Usia yang ya dua kampus yang besar ya, Usia dan UIN itu juga mengecam juga. Gimana adik awak Rudi? Gimana Abang dah ketua kita? Inilah, ini kan saya punya program nih Rud, untuk tahun depan. Santunan? Bukan, ini program saya ada lebih ke bansos. Bantuan sosial. Ada apa? Jadi butuh apa nih? Butuh ya sedikit dana lah. Oh sedikit dana. Dana apa nih butuhnya nih? Aspirasi dong. Oh tembak langsung ya aspirasi ya Pak Iya. ya? Oke, tenang. Walaupun ketua ini juga ketua yang belum mapan ya. Ini kan ketuanya belum mapan. Saya kan Dewan Perwakilan Milenial. Enggak, ini Dewan Lu Tengit Menjaga ini. Ini beda dari ini. Tapi tenang nih. Iya. Tenang ketua kita karena Rudi itu punya banyak sekali ketua-ketua yang lebih mantap lagi nih. Siapa tuh? Ada Bang Safar, nggak kenal Bang Safar? Mas Safarudin, DPRA. Betul, wakil ya kan? Wakil, betul. Kita panggil kan aja nih? Main bola kan Rubinya. Main bola, badminton, sering nyanyi juga jago. bener. Jago. Mau nggak dipanggilin nih? Kenalin? Boleh, kalau Mau gitu. ya sekarang ya. Kalau begitu untuk di podcast kita panggilkan Bang Safarudin. Bukan ini dong. Ini bukan Mas Safarudin anggota. Nah, Bang Safarudin. Coba lihat bed namanya tuh. Betul. Tapi Mas Safarudin SI. Sama namanya Pak Safarudin. Tapi beliau bidang hukum. Oh, kalau Bang Safar satu lagi? Bidang apa beliau? Ayo. Tapi dua-duanya sama loh Pak sebenarnya. Sama ya? Dua-duanya tuh sama-sama aktivis. Iya. Nah, kita sapa dulu dong. Selamat pagi nih. Ini episode pertama ini episode pagi-pagi ya. Pagi. Kali pertama kita take podcast pagi. Selamat pagi Bang Safar. Sehat? Pagi Bang. Pagi. Sehat ya Bang? Sehat ya. Tapi tadi salah komunikasi nih Bang. Salah sambung nih. Gimana nih Bang? Itulah saya sambung ya. Padahal tadi pengen panggilnya Bang Safar. Kita pengen minta dana aspirasi. Nama Bang Safarudin Sama namanya sama nih, cuma Sama ya? nasib aja beda. kok nasib beda? Iya. Kalau gitu boleh lah Bang. Bagi Bang dana aspirasinya Bang. Kalau Safarudin satu lagi mungkin banyak aspirasi, kalau saya doa aja lah. Doa. Betul. Itu yang kita harapkan juga. Ya. Kalau Bang Safarudin ini kita minta perlindungan hukum lah. Oh iya, karena kan Bang Safarudin ini ketua dari YARA, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Betul. Dan ini tidak profit ya? Iya. Bukan lembaga profit ya? Bukan. Bukan yayasan yang mencari keuntungan, tapi ini memang murni untuk membantu rakyat Aceh apabila ada membutuhkan advokasi hukum kayak gitu. Salah satunya yang lagi panas-panas ini Pak adalah Rohingya. Betul, yang Ya. kita lihat di media tuh, waduh Mas Safar menyuarakan sekali nih. Yang mana? Yang Bang, emang tanah ini Ya itu bentuk aspirasi saya juga itu. Tadi katanya nggak ada aspirasi. Aspirasi itu. Iya. Itu gimana cerita itu Bang? Ya. Yang mana? Yang tanah itu. Ya itu kebetulan ada apa dulu? Tanah itu tanah apa ya? Tanah pertanian. Saya agak jauh. Jadi tanah itu kan ya pelan-pelan lah saya kumpulin beli kan. Nah, jadi maksudnya buka kebun tuh besar juga. Saya pikir kan udah lama nggak produktif. Nggak produktif ya? Daerah mana soalnya Bang? Di Lam Tebal. Lam Tebal. Agak jauh. Saya pikir ya daripada tidak produktif, nggak ada penghasilan untuk kita, lebih baik ya kita tabung aja amalan untuk akhirat. Ya. Ya kita bantu ya bantu sajalah. Saya pikir ini pakai sajalah. Nggak masalah itu. Tapi apa boleh kayak gitu Bang? Maksudnya apa nggak menyalahi aturan daripada pemerintah Republik Indonesia atau juga hukum internasional kayak gitu tentang pengungsian? Sebenarnya begini dia, ketika saya memberi itu, ya, secara prinsip saya sudah berikan. Cuman nggak boleh taruh pengungsi sembarangan di situ. Dia harus ditetapkan oleh pemerintah kabupaten sebagai tempat akomodasi sementara namanya dalam peraturan presiden
nomor 125 tahun 2016 itu disebutkan. Jadi kalau tidak ada rumah detensi di imigrasi, maka ditempatkan di tempat akomodasi sementara. Dan tempat itu ditetapkan oleh pemerintahan kabupaten atau kota. Nah, saya kan ada lokasi. Saya minta kepada Bupati Aceh Besar, Pak Bupati saya ada tempat ini bisa dijadikan tempat akomodasi. Pemerintah tetapkan saja, tidak perlu bayar. Iya. Perlu bayar, ya sudah kalau ditetapkan, berarti boleh di situ ditempatkan. Nah itu prosedurnya. Jadi sudah saya surati, belum ada jawaban. Tuh. Kira-kira Bupati Aceh Besar bakal memberikan nggak untuk ya udah pakai aja lahannya Bang Safar dulu gitu? Kalau Bupati ada lahan lain, saya pikir tidak masalah. Ada tempat lain misalnya ada fasilitas umum ya pemerintah Aceh Besar, ada yang lain misalnya, tidak masalah. Ini kan upaya kita untuk berpartisipasi kepada urusan-urusan pemerintahan. Saya lihat kan ini kekacauan ini mungkin ada miss di situ. Kalau saya pelajari ini, kalau kita pelajari perpresnya itu. Kalau kita ikuti alur sebenarnya tidak perlu ribut seperti ini. Iya. Kan kita kedatangan pengungsi bukan ini aja. Iya. Sudah kali kesekian gitu Sudah ya? kali kesekian, dah nggak tahu lagi Bunda. Dan selama mereka datang itu berapa jengkal tanah kita habis? Yang kata-katanya ini mau dijajah kita ini. Berapa jengkal dah habis tanah kita yang dari 2000 berapa tuh Rohingya datang ke sini. Betul. Saya kan ada yang mau ambil tanah kita itu. Kita suruh tinggal lama-lama pun nggak mau mereka. Iya. Mereka orang miskin, datang ke daerah miskin. Sama-sama miskin ngapain sini? Betul. Ya, Kita uji coba aja ya. Iya. Coba aja. Nggak, tapi kalau dalam matematika Pak, minus ketemu minus plus jadinya Pak. Itu kalau kita berpikir positif. Nah, Ini hebat ini. Betul. Ya. minus ketemu minus jadinya plus. Apanya yang plus? Masalahnya. Penduduknya juga jadi plus kan? Iya. Ya maksudnya kan itu tergantung perspektif ya Bang Safar ya. Perspektif. Ya, bagaimana kita berpikir bagus ya dan lihat ini ya. Jadi kalau saya melihat begini nih, ini kita kan orang miskin, ini kan labelnya miskin terus Iya, betul. Miskin terus ini kita. Profesi miskin. Ini kita kan selalu berdoa, ya Allah Tuhanku bagaimana kita jangan miskin lagi kan. Ya berusaha kita. Iya. Oke, Tuhan ini menjawab doa kita dengan cara mengirimkan orang miskin dikirimkan lagi. Betul. Ini orang miskin tuh harus menjadi obat, menjadi kita solusi menjadi kita menjadi orang kaya, terbebas dari kemiskinan. Bagaimana? Keikhlasan nggak kita menerima ini? Ternyata di belakang orang miskinnya ada orang kaya. Ada UN, UNHCR kan kaya itu sebenarnya. Nah ini kita bukan bicara itu, tapi ini kan kalau kita bicara tadi dalam kalkulasi yang lain ya. Dari kalau saya kan lihat perspektif kemanusiaan di awalnya, ternyata ada hal lain setelah saya ketemu UNHCR. Saya tanya bagaimana penanganan pengungsi. Mereka kan dulu pernah di Lok Semawe. Jadi bagaimana dia ditempatkan di situ. Ketika ditempatkan, itu kan harus dibiayai kehidupannya oleh UNHCR. Iya. Jadi misal catering makan, itu siapa yang bayar? Itu kan mereka yang bayar. Ambilnya dari mana? Dananya di mana? Enggak, uangnya kan UNHCR. Tapi nasinya dari mana belinya? Belinya kan betul. tetap di sekelilingnya masyarakat. UMKM ya? Dia libatkan BUMD waktu itu atau UMKM. Dah kan. Kemudian ada pelatihan misalnya dilatih mereka itu dilibatkan masyarakat. Kemudian ada kebutuhan di sekitarnya misalnya waktu itu ada butuh mobil sampah nggak ada, dibeli mobil sampah. Yang di kandang kalau saya nggak salah cerita ya, ada butuh lampu jalan, dibeli lampu jalan, ada yang banyak hal lah. Dibangun tower, banyak pembangunan yang lain. Tapi kan banyak hal positif ya kalau kita melihat dari perspektif positif tadi. Baik. Nah, jadi saya melihat di situ setelah saya berkomunikasi, tapi itu bukan orientasi kita, tapi lebih kepada bagaimana kemanusiaan ini yang kita jaga dulu. Berarti ini kita bicarakan soal kemanusiaannya ya. Nah, karena Bang Safar udah mention seputar kemanusiaan dan juga UNHCR tadi, kita juga pengen tanya menurut Bang Safar nih ya, perspektif Bang Safar dan juga yang sudah Bang Safar lihat selama ini terkait dengan Rohingya ini sendiri, gimana menurut Abang yang adanya di Aceh dan juga mungkin secara internasional skupnya? Ya, jadi kan begini, mereka ini kan banyak mempersoalkan kenapa mereka kemari. Ya. Pertanyaan sederhana. Ini mereka dalam kondisi yang nggak stabil ya, nggak ada ini stateless macam-macam lah. Kita saja orang Aceh ini kan, kita tinggal di sini. Terus ngapain kita ke Jakarta, ngapain kita merantau ke Malaysia atau apa? Kan itu pertanyaannya. Betul. Tujuannya apa? Itu kehidupan yang lebih baik, itu kenyamanan, ketentraman. Dan yang mereka inginkan cuma itu saja. Cuma itu saja, mereka ingin hidup tenang. Karena di sana mereka tidak diakui warga negara. Di Myanmar, mereka tidak bisa berakses pendidikan, kesehatan, fasilitas dasar lainnya tidak ada. Kemudian hidup dalam ancaman, intimidasi segala macam, pembunuhan macam-macam, sehingga lari ke luar negeri. Ada sebagian besar di Cox's Bazar dan segala macam itu. Ya, hari ini dari Cox's Bazar pun lari kemari. Ya. Nah, kan
Jadi yang mereka cari apa di Cox's Bazar pun kehidupan yang saya baca itu juga tidak stabil lagi. Jadi mereka lari kemari cari kehidupan yang nyaman mereka. Betul. Secara manusiawi saya pikir tidak ada persoalan itu ya. Memang secara manusiawi ya. Nah, jadi kita jangan melihat dari perspektif yang lain. Saya melihat dari sisi kemanusiaan, ya manusiawi lah. Setiap orang cari kehidupan yang bawa anak-anaknya bisa bertumbuh kembang. Saya pikir ya tidak masalah. Nah, kalau dalam perspektif saya seperti itu. Ya ini harus kita tolong. Ya. Tapi Bang, kalau kita lihat kan maksudnya dari banyak nih yang nyusul gitu. Maksudnya ini ada yang memang mengarahkan ke Indonesia atau mereka nyebar gitu? Ini kan saya nggak paham itu masalah masalah banyak-banyak kan. Kalau kita lihat banyaknya itu kita nggak seberapa banyak. Ya kalau kita lihat di Malaysia tuh hampir 100 ribu lebih. Di 100 ribu lebih di Malaysia. Ya, 140 ribu entah berapa lah. Di Thailand juga 60 ribuan. Ya, nah, itu kita cuma belum 2 ribuan lah. 2 ribuan Rohingya itu kita ada pengungsi di Indonesia tuh entah berapa ribu banyak ya. Terakhir saya lihat data 7 ribu itu dari Afghanistan kalau saya nggak salah. Ya, ada berapa itu catatan pengungsi-pengungsi di Indonesia. Jadi baru 2 ribu mereka ini. Ya. Baik. Dan kita pun dia punya pengalaman mengelola pengungsi 250 ribu. Dan kita negara ini kan negara besar, negara kuat ini. Ya, tapi saking kuatnya ini terkesan respon daripada pemerintah kita agak sedikit delay ya. Butuh waktu lagi penyesuaian ini. Menurut Bang Safar itu gimana Bang? Ya kita kayak mana ya? Memang ada yang agak sedikit sedikit lambat di sistem pelayanan pemerintahan, agak slow respon. Jadi itulah tadi, begitu pengungsi ditemukan, dia diterahkan ke imigrasi, di bawah Kementerian Hukum dan HAM, kemudian ditempatkan di rumah detensi. Selesai, verifikasi oleh UNHCR. Itu mana itu pengungsi apa bukan. Selesai itu masalahnya. Ini kan tidak, ini kan dibiarkan aja nih. Dibiarkan dan ditaruh sana terus sini, sehingga kemudian dengan isu-isu hoax dan segala macam nih, sehingga timbul gejolak-gejolak sosial ini. Nah ini yang bikin masyarakat bikin heboh ini dia. Ini bikin heboh, betul. Ada heboh ini. Jadi ada isu yang kembangkan mereka itu seperti Israel. Mereka itu akan ambil tanah kita, mereka itu membebani masyarakat. Kalau membebani tidak membebani, karena apa? Itu biaya ditanggung oleh UNHCR yang itu. Nah kalau ambil tanah saya pikir pengalaman kita berapa jengkal sudah tanah kita diambil. Nah kemudian kalau misal di Aceh datang, bagaimana mereka mau ambil tanah? Mereka diri sendiri aja nggak sanggup mereka hidupi untuk saat ini. Tapi mereka pikir yang lain. Dan untuk Aceh ini kan bukan beda yang dibandingkan dengan daerah lain beda. Aceh spirit ini kan beda. Pejuang Aceh kan beda. Darah orang Aceh ini beda. Kita ini bukan Rohingya lawan kita. 2 kali Aceh ini melawan Republik Indonesia. Betul. Minta merdeka. Itu keberanian kita. DITI sekali dulu. Terakhir di era agak sedikit modern, gerakan Aceh Merdeka dengan senjata yang canggih luar biasa. Itu kita melawan. Tapi nggak merdeka juga. Kalah juga kita dari Republik. Kalah kita. Betul. Bayangkan Rohingya lagi. Pertama betul. dihadapi kita dulu Republik Indonesia. Dan itu pun nggak akan mungkin. Mereka bukan itu tujuannya. Kemudian dari sisi kedermawanan, dibilang kita seolah terberat. Nggak berat kita. Berapalah itu masyarakat Rohingya kita kasih makan itu. Aceh ini pernah membiayai Republik Indonesia. Monas. Makanya kita disebut daerah modal. Pesawat Garuda itu kita yang beli. Kita beli, betul. Ya kan? Itu ada kapal laut obligasinya sampai sekarang belum dibayar. Ya, saya kan tahu ada nilai obligasi yang belum selesai itu, belum dibayar. Kemudian terakhir itu Monas lagi. Sumbangan-sumbangan kita itu banyak. Sumbangan pikiran juga banyak juga. Jadi Aceh ini bukan orang yang pelit, enggak. Kita sangat dermawan dan pemberani. Makanya kita diberikan gelar daerah modal, daerah istimewa, daerah khusus. Semua label-label luar biasa. Akhirnya kita tetap jadi daerah miskin. Baru saya mau motong tadi kan. Mohon maaf nih Bang Safar. Bang Safar tadi bahas masa lalu terus nih. Masa kini kita miskin. Apa yang menyebabkan kita miskin? Apa karena kita terlalu baik, Bang? Minim literasi kah Bang? Iya. Ini kan ada sistem sebenarnya. Betul. Ada hal yang ada sistem yang tidak berjalan ini. Betul. Nah, makanya kita dari sisi birokrasi ya. Misalnya kewenangan-kewenangan khusus kita yang diberikan oleh pemerintah pusat itu tidak berjalan. Nah, maksudnya sekarang kan ada diberikan di undang-undang tapi dipersoalkan di regulasi yang lain sehingga ya itulah kalau di bahasa Aceh dipulih ule di maiku. Jadi
Ini nggak selesai Nggak kita. selesai, iya, Selesai. iya. Misalnya undang-undang istimewa. Ada keistimewaan kita diatur dalam undang-undang 4499. Ada 4 keistimewaan kita. Tapi 4 keistimewaan itu kita di situ disebutkan keistimewaan itu penyelenggaraannya dibiayai oleh APBN dan APBD. Tapi saya belum menemukan dari APBN untuk menyelenggarakan keistimewaan itu apa, nggak ada. Beda seperti Jogja. Jogja ada dia daerah istimewa. Tapi urusan istimewanya langsung ada peraturan Menteri Keuangan, ini urusan penyelenggaraan keistimewaan. Ada khusus dia. Nah, kita kan belum ada ini. Ya, kita belum ada OSUS, dana OSUS. Dan semua belum ada kita. Nah, ini juga yang harus kita gali lagi. Nah, itu memperjuangkan supaya Aceh ini banyak potensi sebenarnya. Yang harus kita gali, harus kita perjuangkan. Karena keistimewaan dan kekhususan kita bukan diberikan cuma-cuma seperti Jogja. Kita rebut ini. Ya, kita kalau nggak perang nggak dapat istimewa. Kita kalau nggak perang nggak dapat khusus. Jadi bukan kasih sukarela gak. Tapi waktu dikasih itu ada juga nggak ikhlasnya. Nah, jadi ini harus kita jaga ini komitmen. Komitmen. Nah, kita bangun harmonisasi dengan pemerintah pusat supaya beginilah. Janganlah seperti ini lagi. Ya kan, bukan datang ke Jakarta, dadap. Oh, kayak gitu. Boleh, Orang Jakarta oh iya Pak. Jadi kan kalau udah iya gini nggak takut mereka. Di belakang kita ada itu orang ditutup keran keuangan. Pening kan? Pening. Kemarin minta banyak, kasih banyak bingung. Nggak habis. Pulangin lagi. Sikit lo kok sikit. Lah kemarin cukup segini. Kemarin minta seliter. Nah, seliter nggak habis, dipulangin setengah. Setengah tahun ini. Lo kok dikit lah, kemarin cukupnya. Tapi Rudi juga penasaran nih dengan apa ya, Aceh ini kan seperti Bang Safar bilang nggak sekali dua kali menerima pengungsi, terutama juga Rohingya. Kita juga masih ingat sebelum pandemi juga ada Bang ya. Dan ketika satu Indonesia waktu itu menolak, cuman Aceh yang berani membuka dan menerimanya. Itu lantang sekali statementnya. Dan memang benar diterima, walaupun ada polemik budaya selanjutnya, ada konflik sosial selanjutnya. Tapi itu dinamikanya dalam pengungsian ya kan, yang harus diselesaikan bersama-sama kayak gitu juga. Dan orang Aceh saya rasa cukup bijak lah itu. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini itu menjadi bola panas Bang Safar. Menurut Bang Safar gimana? Ya ini karena ada hoax tadi ya, ada penggalangan hoax, ada informasi yang miss. Ya misalnya ada dulu kan tersulut, kita kan mudah nih ya di media sosial kadang-kadang kita baca judul kadang-kadang. Judul berita itu harus bombastis memang. Betul. Harus news dia, menarik orang ketika dia baca. Supaya menarik apa? Judul seperti ini, membuat orang penasaran, untuk mendalami beritanya. Cuman orang sekarang kadang-kadang nggak baca lagi berita judul aja dia baca judulnya sudah. Seperti ada demo, wah ini masyarakat Rohingya minta supaya diberikan tanah itu di Malaysia. Padahal setelah itu viral di mana-mana, ternyata ada verifikasi hoax. Hoax itu nggak dibaca lagi orang hoax itu. Udah karena ditelan di awal yang minta tanah, Bang. Minta tanah. Makanya di era digitalisasi ini kita kan setelah selalu menerima informasi itu harus dilakukan langkah-langkah. Jadi kan kita begitu masuk dalam dunia digital itu kan kita jadi netizen namanya. Netizen. Netizen itu seperti apa yang baik? Netizen yang netiquette, yang punya etiket. Nah, etiket itu salah satunya adalah ketika menerima informasi, kita berliterasi, kita verifikasi, baru kita komunikasi atau advokasi. Harusnya seperti itu. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh netizen kita, sehingga ya apapun yang disampaikan hoax ya sudah makan terus. Ya jadi bola liar kan. Bola liar. Tapi kan sebenarnya itu yang selama ini kita konsumsi kan yang diberikan juga oleh buzzer-buzzer hire-an dari tokoh-tokoh politik. Tajam tuh dia. Kita juga percaya lah kalau selama itu ada banyak orang-orang yang bermain di belakang layar, menciptakan satu agenda untuk kepentingan-kepentingan tertentu Bang Safar. Ya, saya juga kan tidak sepakat ketika saya lihat ada beberapa politisi berbicara tentang itu tolak-tolak. Jadi Betul. itu memanaskan situasi. Tidak bijak saya pikir. Tidak bijak. Jadi sebenarnya orang seperti itu yang sudah levelnya pejabat itu kan lebih punya hati. Nah, saya lihat begini dia. Ini orang-orang misalnya anggota DPR ya. Anggota DPR ini kan dia harus lebih bijak. Ini dia tolak, misalnya menolak. Harus ada argumentasi apa menolak. Inikah dia perhatikan nilai kemanusiaan. Aturan kita sudah ada. Dalam aturan itu kan sudah tertuang semua nilai-nilai, baik itu nilai agama, nilai kenegaraan, ada segala nilai filosofi, historis dan segala macam sudah terkandung di situ. Harusnya ada aturan. Jadi mengajak masyarakat untuk lebih berempati, bukan malah menolak. Kalau saya penasaran ya, orang anggota DPR misalnya kan, ini kan orang-orang yang kita serahkan aspirasi, ya. Kalau nilai kemanusiaan saja mati di tangan dia, apa yang akan kita harapkan dari orang seperti itu?
Nah ini yang membuat saya layak nggak orang ini dipilih kembali ini. Oh, Betul. jadi sebuah statement dari Bang Safar. Iya, Betul. Bahwasanya ya lebih bijak lah lagi dalam memilih pemimpin ke depannya karena memang juga sudah mendekati dengan tahun politik. Ada banyak apa ya agenda isu-isu yang ditunggangi ke depannya. Jadi ya lagi-lagi kayak Bang Safar bilang lebih bijak ke depan untuk memilih pemimpin. Gitu. Nah bang, belakang ini ada nggak yang sering nanya ke Bang Safar, bang ada tanah lebih bang, saya belum. Kok tanah lebih? Udah lewat Iya, lagi. maksudnya kan karena Bang Safar kan ngeluarin statement itu kan dikira orang kan, oh kayak Bang Safar banyak tanah nih, kayak boleh lah minta tanah. Nggak, tapi sebenarnya yang jadi pertanyaan adalah kenapa Bang Safar kok tiba-tiba Kepikiran gitu. Kok apalagi emosi kah atau memang sekedar lepas gimana tuh Bang waktu itu Pak, kondisinya? ini kan begini, saya lihat ketika kita melakukan advokasi, kita bukan mengkritisi saja, tapi kita harus ada solusi. Ini solusi dari saya. Solusi dari saya kan saya lihat nih karut marut nih ada yang terputus. Jadi di mana kita bisa sambung? Inilah sambungannya. Saya masuk menjadi penyambung sistem ini biar nggak putus supaya ini bisa berjalan. Bisa selesai juga. Nah, kalau misalnya ditetapkan sebagai tempat akomodasi sementara sudah semua pengungsi yang ada tempat taruh di situ. Iya. Kemudian kita jaga urusan keamanan, urusan kepolisian. Iya. Kemudian kita libatkan partisipasi lokal. Iya. Ya sudah selesai paling masalahnya. Kan nggak ribut lagi itu. Kan solusi Betul, ya. betul. Nah, Betul. Bang Safar menawarkan solusi gitu. Iya. Bang Safar memang nggak ribut dia kan ketika udah ngomong konferensi pers gitu ya kan media dari mana yang ribut kolom komentar Bang. Oh iya. Itu tidak bisa dipungkiri bang. Itu Bang. Oh, kalau komentar banyak. Yang di kolom komentar tuh yang paling ribut kan Bang? Ya, Bang kadang-kadang- Safar nih ada kong kali kong sama ini nih, sama UNHCR ini. Ini ada kayaknya ada deal-deal terselubung nih belakang nih. Nah, coba Bang, gimana tuh? Ya kalau gini dia kan kita kadang-kadang begini. Kalau kita sering berbuat jahat, kita berpikir orang itu berbuat jahat juga. Nah, itu orang-orang seperti itu saya pikir dihantui oleh perbuatan sendiri. Oke. Dihantui ada pikiran sendiri. Kita kadang-kadang kalau suka mencuri misalnya kan, kita lihat orang kadang-kadang jangan-jangan ada curi punya saya nanti. Iya, Itu dihantui kita sebenarnya. Kalau saya tidak masalah. Kadang-kadang makanya ada yang tag kan kemarin ada yang viral itu ada yang bilang ini lagi banjir ya. Ini kami makan korban banjir makan Indomie sama telur. orang pengungsi makan ayam. Saya sebenarnya mau komen. Kalau makan ayam jadi pengungsi aja biar tahu bagaimana Rohingya itu. Ya kan? Ini kita hidup itu tidak bersyukur kadang-kadang. Kita kan banjir. Mengungsi 5 hari. Betul. Itu iktibar bagi kita. Iya. Coba kamu rasakan mengungsi 5 hari bagaimana rasanya. Setelah itu bisa pulang ke rumah. Iya. Udah kan? Iya. Nah, dia cuma persoalan makan aja 5 hari. Dan 5 hari pun dapat Indomie bersyukur juga. Iya. Orang kadang nggak makan. Iya. Ya, ini Rohingya jangan dilihat makan saja enak. Makan enak, tidur di mana mereka? Nggak nyaman. Rumah nggak ada, Akses air tanah juga nggak ada, nggak semua ada. nggak ada. Iya. Jadi apa yang mau kita banding-bandingkan? Betul. Ini kan bukan apple to apple. Iya. Apple to apa? To apple. Apple tuh bodring. Iya. Apple to Brio. Jamu monyet mungkin. Jauh kali levelnya Jauh kali, itu. betul. Jauh kali levelnya. Jadi harusnya kita bersyukur seperti Iya. itu. Jadi, Ada yang komen juga, saya anakku, saya makan aja Indomie telur. Udah, gabung sama Rohingya. nah, Gabung. Enggak, kebetulan juga memang udah lapar aja usaha dong. Iya, usaha dong. ada yang minta ke saya, kita minta Iya. ini, saya mau balas saya kira. Memang saya ini bapak kamu minta. Memang masyarakat kayak gitu. Bisa. Bisa. Minta kerja dong. Kerja. Itu, aduh. Bang, kira-kira nanti dari apa saudara kita mau pengungsi Rohingya ini nanti akhirnya akan kemana mereka? Artinya apakah ini sementara? Ya, namanya kan tempat akomodasi sementara. Kita sebagai negara kedua kan daerah transit. Ya. Transit menuju negara ketiga. Nanti diurus oleh UNHCR nanti Oh, sambil mereka mengurus lagi dia nanti merencanakan UNHCR lagi. akan mengkontak negara ketiga, negara penerima pengungsi dia. Iya. Seperti ada- Bangladesh itu Bang. Bangladesh saya nggak tahu apakah mereka penerima pengungsi atau bukan ya, tapi mungkin negara-negara yang lebih maju lah, ya, yang lebih ada kemakmuran. Iya, ya. iya. Mungkin saya kebetulan dalam grup itu kebetulan ketemu salah satu warga Rohingya di Malaysia, ya. Saya kontak kemarin, saya kontak dia mungkin di tahun 2024 nih dia diterima di Amerika. Orang tuanya sudah jadi warga negara Amerika, orang tuanya dua-duanya, adiknya sudah warga negara Amerika. Dia sudah 28 tahun di Malaysia dan dia lahir di Malaysia.
Jadi sudah 20 tahun di Malaysia dan baru dapat negara ketiga di Amerika. Jadi orang tuanya sudah lebih dulu. Ya. Nah, jadi memang ya bukan hanya Amerika, di negara penandatanganan konvensi itu mereka menerima, dan ketika sudah menerima itu ada mekanisme mereka menjadi warga negara. Dan orang tuanya saya tanya sudah jadi warga negara Amerika. Iya. Kalau kita tidak boleh, pengungsi tidak boleh. Iya, betul. Negara kita tidak boleh mereka menjadi warga negara. Iya, karena kita juga tidak menandatangani ya. Ya. Jadi kalau minta KTP itu gimana bang? Yang Ada mana? yang minta KTP itu kan ada beritanya tuh bang. Ya, ini begini KTP. KTP ya. Kalau kita buat KTP siapa yang buat? Kita ya si camatnya gitu kan, pemerintah kita gitu. Awak Rohingya kan bisa nggak dibuat? Kan nggak bisa. Iya. Karena mereka juga nggak ada negaranya Ada gitu. negaranya. Misalnya Stateless. kan ada yang ada KTP kita, KTP Indonesia. Yang buat siapa? Kan ada orang-orang kita yang bermain. Iya. Nah, sebenarnya itu yang ditindak sebenarnya. Itu ditindak, betul. Kok Kalau bisa? kita buat Rohingya dia tahu kantor pun nggak dia. Iya. Dia bicara pun nggak bisa bahasa kita. Kan nggak bisa. Dia datang tolong buat KTP. Boleh dia ngomong buat KTP. Nah, kitanya nggak ngerti bahasanya. Iya. Nah, jadi nggak mungkin diakses. Kalau pun ada KTP berarti ada Ada yang oknum. bermain, ada yang Oke, Ada oke. oknum gitu. Nah, Paham, ini paham, harus ditindak. Iya iya, berarti ini cuman hal kecil dibandingkan di media yang booming sekali sifatnya kayak gitu. Karena Jadi- mungkin dikasih kartu time zone pun kira kan gitu kartu time zone. Iya. Iya. Mesti ada yang bermain, ada yang menipu lah untuk warga Rohingya. Kayak nih KTP, kartu time zone guys. Nggak kartu funline pak? Iya. Kartu time zone. Kemarin kan. Oke, berarti ini udah makin menarik nih. Dan ternyata Barto juga tadi sebelum podcast ini dimulai sempat ngobrol tipis-tipis sama Bang Safar kan. Kalau kita itu tidak boleh mendorong ataupun juga tolak kembali kapal pengungsi yang datang ke tengah laut itu nggak boleh pak. Iya. Jadi biarkan ditarik dulu pak ya, Bang Safar ya? Iya. Biarkan tarik dulu ke Darat. terus nanti dibawa ke imigrasi gitu, dipanggil UNHCR, Iya. didata verifikasi dan sebagainya, kayak gitu tuh. Emang jalur yang lebih bijak dan lebih komplitnya seperti apa bang? Karena regulasi kita cuma itu yang ada. Oh cuman itu. Nah, jadi regulasi kita hanya itu yang mengatur tentang pengungsian luar negeri. Oke. Di Perpres 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Cuma itu yang ada regulasi, belum ada lain. Baik. Jadi kita ikuti saja regulasi itu supaya tidak ribut. Nah, kalau kita bicara nanti kan ini kan alasan kemanusiaan, alasan agama, saya pikir boleh alasan itu. Tapi nilai-nilai itu semua yang kita sampaikan itu sudah tertuang masuk dalam Perpres itu. Baik. Karena nilai Pancasila, nilai Undang-Undang Dasar 45, keislaman, ketuhanan, kemanusiaan itu sudah tercantum dalam Pancasila. Nah, Pancasila itu menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia yang kemudian nilai-nilainya dituangkan dalam konstitusi kita Undang-Undang 45 dan 45 menjadi rujukan semua peraturan perundangan dari peraturan desa sampai dengan Undang-Undang Dasar itu merujuk ke Undang-Undang Dasar 45 karena tidak boleh satu peraturan perundangan pun itu bertentangan dengan nilai konstitusi kita. Tidak boleh ada satu pun peraturan di bawahnya itu bertentangan normanya dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi Perpres ini sudah masuk semua nilai normanya itu. Jadi cuman ketika kita diskusi kemanusiaan, nilai Islam segala macam itu hanya untuk mereview kembali bahwa dalam Perpres itu ada loh nilai ini. Baik. Ya, nilai ini dan ini kenapa harus kita ambil? Karena sudah ditampung nilai-nilai ini. Nah, jadi kadang-kadang kan mereview kembali. Jadi itu nilai filosofisnya sebenarnya. Iya. Nah, kan dalam semua peraturan perundangan selalu mengingat pasal sekian Undang-Undang Dasar 45. Kan selalu rujukan ke sana. Jadi nilai dalam Undang-Undang Dasar itu kan sudah termaktub nilai Pancasila yang kita diskusikan selalu Pancasila sudah ada itu. Jadi sebenarnya tinggal ikuti saja regulasi tertulis dan tidak akan lari kemana-mana. Sudah terpagar itu. Sudah terpagar. Begitu ketemu pengungsi, tarik ke darat, letakkan di pelabuhan, serahkan ke imigrasi, imigrasi taruh di rumah detensi, panggil UNHCR, verifikasi. Kalau tidak ada rumah detensi, tempatkan ke rumah detensi, komunikasikan dengan kabupaten kota, minta penetapan tempatnya di situ, verifikasi kembali di situ. Selesai masalahnya. Ada tempatnya, UNHCR dan kawan-kawannya akan memfasilitasi logistiknya. Selesai. Iya. Ada nggak bang waktu-waktu tertentu yang harus disepakati, misalnya kayak 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun, gimana bang? Itu tidak disepakati tapi sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Tidak berlarut-larut dan berkepanjangan. Tidak berlarut berkepanjangan. Akhirnya ini yang kita dorong ya. Nah, ini kan sebenarnya tugas pemerintah pusat. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Ketua MPU kemarin sudah tepat. Nah, ini serahkan karena ini urusan pemerintah pusat. Pemerintah pusat tolong, Pak Presiden tolong selesaikan ini. Karena ini yang membuat berlarut-larut tadi nih dengan berkepanjangan. tidak ada penjelasan seperti itu ke masyarakat sehingga
tim-tim yang lain kan nyampe tuh kayak Betul. Rohingya yang pertama, kedua, ketiga nyampe terus tapi tidak ada penjelasan yang seperti kayak Mas Partita tadi. Artinya jadi ya udah bola liar aja. Ini apa memang ada perdagangan manusia nih karena Nah, betul. itu kan menjadi asumsi pribadi semua kan. Ya, lagi-lagi kan ada konflik budaya, ada Betul. konflik sosial juga di dalam kedatangan mereka di sini. Contohnya misal masa jauh-jauh nih Bang Safar dan juga Soat. Kayak dibilang banyak itu apa tuh kotoran-kotoran mereka di Iya. bibir pantai misalnya Biabi, gitu. biabi. Lah MCK-nya juga nggak ada. Betul. Mereka dalam kondisi darurat kayak gitu. Nah, seringkali kita ngelupain aspek yang satu itu. Kita emang udah emosian aja nih, udah kayak Iya. ke-trigger aja Udah gitu. dongkol aja memang. Emang udah kesel aja nih kan. Waduh nih Iya. uang bulanan kurang lagi nih ya kan. Iya. Datang satu nih kayaknya pas marah ke sini nih. Iya betul, dituangkan ke situ, token listrik lagi bunyi bang, tiba-tiba Betul, baca betul, berita, ini masalah lagi. Betul. Iya kan? Betul. Jadi ada banyak hal bang dinamika yang Banyak terjadi ketika pengungsian ini ada gitu dan sejognya memang pemerintah daerah ataupun juga pemerintah pusat itu harus bisa menanggulangi secepat mungkin, seresponsif mungkin. Jangan terkesan itu kayak di-delay, ditahan gitu. Jangan kayak gitu Pak. Nanti ada yang menunggangi takutnya. Itu Iya dia. nggak, Bang? Betul. Betul kan Bang ya? Dan Rodi mau tanya nih Bang ya. Iya. Kan kita juga kita kemarin itu sudah menayangkan satu episode. Enggak, kita kenapa kayak nasihatin Musafar bang? Kita kayak nasihatin Musafar. Jadi gini ya, buat penonton kita yang budiman, baik, Bang Safar itu nggak sekalem ini. Anda belum melihat Bang Safar ngamuk-ngamuk di sidang-sidang banyak Bang ya. Jadi Bang Safar ini sebenarnya itu salah satu aktivis kampus juga dulu ya kan, orator juga. Nggak kalem kayak gini. Enggak. Tadi ini selama setengah jam episode berlangsung kalem banget ya. Tenang, relax. Enggak Bang, kru kita nggak ada yang jahat Bang. Enggak ada. Emang mirip Rohingya, cuman baik-baik semua ini. Betul. Itu KTP Aceh Besar, Landong, santai, relax Bang. Yang KTP menunggu keluarga ini bang. Mana ini dulu keluarga? Jadi curhat ya. Nah Bang, itu kita kemarin udah tayangin satu episode, views-nya lumayan lah ya, berapa ribu gitu ya. Kemudian juga komennya yang lumayan Bang. Komennya tuh ratusan dengan ya pro dan kontra lah Bang. Betul. Ada yang mendukung aksi daripada mahasiswa karena episode kemarin yang kita tanyakan adalah POV ataupun juga perspektif daripada aksi demonstran yang kita panggil itu adalah korlapnya dan juga penanggung jawab demonstrasinya. Menurut Abang terkait dengan aksi mahasiswa tersebut bagaimana Bang? Ya kalau saya melihat itu tidak bijak ya. Tidak bijak? Tidak bijak. Jadi saya kan pernah juga kuliah, pernah jadi mahasiswa, pernah jadi aktivis. Saya dulu ketua senat. Jadi kalau bicara berjuang di jalan kita juga sering demo dulu. Sering demo, sering bentrok. Yang kita perjuangkan apa? Keadilan, hukum dan segala macam. Orang-orang tertindas yang kita perjuangkan. Ya, melawan kekejaman, kezaliman itu kita perjuangkan. Betul. Nah, tak pernah kita nih demo orang anak-anak perempuan, tak pernah itu yang lagi orang tertindas kita demo lagi, tak pernah. Oke. Tak pernah itu. Jadi saya lihat ini kok aneh gitu ya. Tidak sejalan ya? Beda masa prinsip, apakah mungkin paradigma mahasiswa sekarang udah beda. Baik. Tapi saya lihat juga enggak juga, hanya segelintir ya. Segelintir ya? Segelintir karena dari beberapa BEM juga saya baca Unsiyah yang ya dua kampus yang besar ya, Unsiyah dan UIN itu juga mengecam juga, mereka juga tidak sepakat. Dan kemudian banyak yang tidak sepakat yang lain sudah mulai berbicara lah ya. Saya pikir ya kawan-kawan mahasiswa ini sebelum melakukan aksi besok harus banyak literasi dulu, pelajari dulu ya. Jadi kita sebagai daerah syariat Islam, sebagai orang Islam, perspektif kita apa, sebagai orang Indonesia, falsafah dan budaya kita seperti apa, dan menerima tamu, menerima pengungsi seperti apa, nah, baru kita bisa berjalan. Jadi kalau ada minus misalnya, seperti misalnya kan kita pelajari, saya kan melihat ini ada persoalan di sini, makanya kita masuk. Misal mereka sepakat saya demo pemerintah. Siapa yang demo pemerintah? Jadi meminta supaya pemerintah pusat. Demonya kan betul, demonya yang ke gubernur demonya. Ya demonya mungkin ya. Siapa misalnya di sini pihak yang absen siapa? Imigrasi misalnya harus segera. Ya desak imigrasi. Migrasi ini dibawa ke imigrasi saya pikir tepat kemarin ya. Karena memang tanggung jawab imigrasi. Cuma caranya salah. Karena sudah sebelum acara-acara pun sudah membangun narasi-narasi yang memang negatif, tidak sepakat, tidak setuju akan jadi nilai basisnya itu bukan nilai-nilai yang kemanusiaan yang dikedepankan. kemanusiaan, nilai-nilai yang
penuh kebencian. Narasi yang itu sudah terbangun. Maka kita berjalan seperti ini dengan kondisi seperti ini ya akhirnya orang menjustifikasi memang ini kebencian yang terhadap etnis Rohingya. Nah ini yang kita sayangkan sebenarnya. Baik, dan satu lagi juga nih Ed, ngelihat respon Bang Safar yang kayak gini, kan Bang Safar juga aktivis nih, ya kan? Udah ngelihat juga, Abang berarti mantau kan kemarin kan? Dari media, kemudian juga aksi mereka, apa hal-hal yang tidak sesuai kayak gitu. Tapi ternyata kalau dari animo, saya nggak tahu ya bisa bilang animo masyarakat atau enggak, tapi sebagian banyak kolom komentar lah di berbagai macam postingan berita, itu banyak yang setuju dengan mereka Bang. Ya setuju, saya juga heran nih yang setuju di kolom komentar ini kan kita kan nggak tahu itu manusia apa bukan. Berarti ya abang coba menyampaikan di sini buzzer gitu. Iya, ada juga buzzer kan, ada banyak buzzer di situ aja setuju bukan. Sekarang begini dia kan, kalau dikatakan sekarang pertanyaan yang sederhana, apa yang membuat keberatan? Meresahkan, apa yang meresahkan? Ya, pemerintah dulu mau ditaruh di satu tempat di camp Selawah, camp Pramuka Selawah. Itu kan jauh kali itu. Betul. Itu pun di demo nggak boleh. Padahal kan bagus itu, tempatnya bisa kita bagusin, terpisah di sana. Ya, itu bagus. Ditempatkan di balai musyawarah itu. Di situ di basement. Mereka di situ, ya makan nggak keluar di situ. Di situ aja. Terus yang meresahkan apa itu? Kan ada itu sebenarnya. Jadi alasan basis argumentasi itu nggak ada alasan, ya. Maksudnya gini, kalau saya makin pengen diskusi dengan mereka, coba kalian sampaikan apa alasan kalian keberatan. Nah gitu keberatan. Oh nanti mereka akan seperti Israel. Saya bilang sejarahnya orang Aceh biar kalian tahu, orang Aceh itu bukan kaleng-kaleng, orang Aceh itu pejuang. Kita bukan Rohingya lawannya. Saya sudah katakan di awal tadi. 2 kali kita berperang dari Republik Indonesia. Ya, kok kedermawanan kita lebih. Kita membiayai hidup Republik ini dulu. Begitulah semangat kita. Jadi maksudnya apa alasan lain? Saya nggak nemu alasan yang logis bagi mereka. Yang logis ya, untuk mendemo itu nggak nemu. Nggak alasan nggak logis itu. Iya. Kenapa? Ini orang yang tertindas yang harus dijaga nilai kemanusiaannya. Nah itu dia. Jadi kalau mereka mau demo sebenarnya diskusi dulu dengan orang-orang yang cari informasi dulu. Yang paham lah ya. Yang paham, cari informasi dulu. Ini kan udah seperti ini kan udah blunder akhirnya. Blunder ya. Blunder. Udah blunder saya baca udah kena ancaman. Ya. Kalau kena ancaman saya pikir jangan bicara di sini. Ya, saya terancam, bukti ancam lewat SMS, lewat apa? Silakan datang. Ya, datang. Ini maksudnya harus publikasi ancamannya itu. Kalau saya nggak usah publikasi. Memang di kolom komentar ditulis. Oh, abang ini ya langsung ya. Agak lain Bang ya. Ada agak lain memang. Tapi saya selalu aja. Saya prinsipnya kalau ada semacam ini saya baca biasa aja lah. Misalnya nggak baper Bang ya? Enggak, saya paling ya saya ini ya makan klepon pakai cuka apel lah. Bukan saya nggak respon tapi bukan level. Makan klepon pakai cuka apel, enggak level. Sorry ya. Bangun nih. Karena kita tahu itu buzzer bot ya. Jadi sebagai sebagian yang komentarnya bagus saya jawab itu. Ya logis saya jawab. Karena ya yang pertanyaan yang bagus pasti ini manusia. Yang nggak bagus saya pikir ini bukan nih. Ya ini akun-akun buzzer ya. Ya biasa aja lah gitu. Siapa Bang yang order buzzer tuh Bang? Ya mungkin orang-orang yang punya job itu ya. Punya kepentingan juga ya. Punya kepentingan. Tapi kita kan nggak tahu orientasi kepentingannya apa. Tapi bagi kita kepada mereka yang buzzer ini insaflah tidak baik itu. Karena apa yang kita lakukan hari ini kita mencelakakan orang itu akan ada balasannya. Tuhan akan membalas. Tidak secara langsung mungkin perlahan-lahan, tapi suatu saat akan ada balasannya. Jadi apa yang kita tanam itu yang kita tuai nanti. Jadi saya harap ya kita berbuatlah kebaikan supaya nilai-nilai kebaikan itu kembali lagi kepada kita. Nah, seperti saya bilang tadi kan, yang kita bilang tadi, Tuhan mengirimkan orang Rohingya ini untuk berperseptif, jadi min kali min semua plus. Iya betul. Tuhan mengirimkan orang miskin ke daerah miskin supaya kemiskinannya pulih. Jadi itu berpikir karena Tuhan menyuruh kita berpikir. Dalam Al-Quran Tuhan sudah menyuruh kita, wahai jin dan manusia, tidak bisa engkau menembus 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, melainkan dengan ilmu pengetahuan yang harus kamu pelajari. Itu seperti itu. Kita disuruh belajar Tuhan itu berpikir. Berpikir pakai otak bayi. Bukan pakai itu. Betul. Nah itu buat siapa tuh Bang? Buat siapa tuh Bang? Pak Basir. Oke.
semakin panas aja nih. Tapi kadang juga kita nggak bisa menyalahkan seluruh masyarakat yang berpikir negatif ya tentang ini ya, karena mereka juga minim Literasi. informasi, minim literasi. Betul. Dan karena itu tadi kayak yang kita bicarakan di awal, informasi yang bagus, informasi yang komplit itu nggak tersalurkan dengan Secara rata, utuh. secara utuh. Iya, dan kalau dari sosial media itu kan orang kayak Bang Safar bilang tuh cuma ngebaca judulnya saja, ya kan. Nah, Bahkan bahkan lewat podcast ini kita menjelaskan secara utuh gitu kan. Kalau perlu nanti kita datengin lah UNHCR juga ke sini ya kan. Jadi bisa langsung ngebahas dari segi internasionalnya seperti dan apa. juga dari pengungsi juga kita undang 2 sini. Kita ngobrol gimana selama di Aceh. Ya kan, Bang? Iya. Kita panggil kan orangnya. Yang udah lama nih. Ya minimal yang udah bisa bahasa Aceh lah. Emang ada? Ada. Udah saya kalau pakai sarung Mirip banget. Gini-gini. Ada lagi Bang. Kapan dulu nomor rohinya. Pakai sarung. Geleng-geleng dikit pakai singlet aja kan. Iya. Tadi malam saya dengar Bang Munawar Liza, mantan wali kota Sabang, cerita perspektif segala macam ya. Bisa entitas kita orang Aceh dari mana, misalnya orang pesisir dari mana. Iya. Setelah record dia bilang bercanda dia bilang ya. Nah, itu kan kita ini sebenarnya sama dengan mereka. Kita ini kan pelaut nenek moyang kita datang terdampar di sini. Yang orang Aceh itu yang daerah tengah, Gayo itu orang Aceh. Iya. Kita ini orang terdampar nih. Kita ini Rohingya senior. Iya. Legend. Iya, senior gitu. Banyak kan gitu. Bercanda ya. Iya. Ya, joknya bagus juga sebenarnya. Karena kita ini kan banyak nih. Ada Aceh, Arab, Cina, Eropa, Hindia. Iya. Nah, Hindia kan ada sebagian kita ini kan mirip Rohingya. Betul. Kayak saya dibilang mirip. Ya memang kayak mirip. Saya Rohingya kayaknya nih. Tinggal gini-gini aja. Jadi gini-gini jadi. Pakai sarung gitu kan. Betul. Ini kalau Bang Safar kita sundupi taruh tiba-tiba ini kita ngeprank ya. Kita ngeprank kan kita taruh Bang Safar di pengungsian tiba-tiba Pulau Aga. Pulau Aga. Bang Safar udah dikenal sama semua orang. Iya kan mana tahu ada yang nggak tahu. Makanya saya nggak berani dekat-dekat dengan pengungsi. Kan ada ininya ya, zona khusus. Ada zona khusus ya. Dibilang kalau pas satu. Relax banget hari ini Bang. Biasanya menggebu-gebu, panas banget ya kan. Lagi nanti kan di frame lagi lihat Rohingya sudah punya tanah di Aceh besar. Berhektar-hektar. Luar biasa. Tapi ada satu yang kayaknya harus ditanyain ya. Apa tuh? Sudah mengganjal di hati. Apa? Kan kita juga tahu ada penangkapan dari Polda Aceh kan terhadap cukong-cukong yang bermain di belakang penyelundupan atau juga smuggling manusia yang datang sebagai Rohingya hari ini. Nah, menurut Bang Safar itu juga gimana tuh Bang? Ya, saya sepakat dengan kepolisian kita ya. Kalau ada yang menyalahi hukum itu tidak. Baik. Karena itu harus dihormati. Kedaulatan wilayah kita harus dihormati. Ketika masuk ke wilayah kita itu, berarti ada hukum yang tunduk kepada mereka. Ya, teritorial kita membatasi hukum kita berlaku di teritorial kita. Jadi kalau ada misalnya penyalahgunaan hukum di wilayah kita melanggar hukum, tidak. Misalnya ada TPPU, tidak. Saya sepakat itu. Ya, itu jangan membuat orang semena-mena di negara kita itu untuk menjaga wibawa negara kita. Iya. Bahwa mereka pengungsi datang, tapi juga harus menghormati hukum-hukum dan kearifan dan adat istiadat yang berlaku di negara kita. Kalau itu berlaku, kalau itu mereka langgar, itu tindak. Ya. Saya sepakat itu. Baik, Ya. baik. Nah, itu luar biasa tuh. Dan tuh satu lagi ada dong. Apa tuh? Kan kemarin tuh udah datengin tuh si apa tuh penanggung jawab demonstrasinya Khalis. Ya, kan. Khalis Bang dilaporin Bang ke ini ke polisian. Iya. Nah, Bang Safar kan Yara nih, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Ya. Sudi kiranya nggak nanti Bang Safar itu memberikan bantuan hukum terhadap Khalis misalnya? Khalis misalnya. Ya, ini kan judul berita kan seperti itu. Ya. Mahasiswa dilaporkan ke polisi. Ya. Orang kan jelek judul ya, Ya. nggak lihat berita ya. Ya. Padahal dalam berita kan bukan seperti itu. Ah, beritanya? Yang dalam Ayo. berita itu dia dilaporkan karena dia melakukan penganiayaan ke kawannya. Penganiayaan bukan karena mereka demo Rohingya enggak. Oh enggak Bang, memang dia kan udah dibahas di podcast Iya, kemarin Bang. iya. Dia juga menerangkan bahwasanya dia juga tahu tuh kalau dia itu dilaporkan dalam kondisi dia dipukul, dia memukul, menganiaya gitu. Iya. Padahal menurut teman-teman semuanya kesaksian di sini kemarin itu nggak ada pemukulan sama sekali Bang. Ya, bukan gini dia. Masalah ada tidaknya itu bukan di sini dia. Di polisian. Kepolisian. Jadi intinya dia pelaporan itu terhadap pemukulan di situ, bukan karena mereka demo Rohingya bukan. Seolah mereka demo mereka salah bukan. Iya. Tidak ada persoalan demo mereka misalnya salah dilaporkan, nggak ada. Jadi yang dilaporkanlah ketika dia mukul. Masalah dia mukul atau tidak urusan lain, tapi kan berantem mereka di internal mereka. Itu persoalannya. Jadi hukumnya di situ
dia. Hukumnya di situ. Bukan seolah kan diberitakan demo dihukum dilapor polisi, seolah nggak boleh demo. Iya. Ada. Iya. Kan oke. substansi beritanya dilaporkan kan jelas mereka bilang. Karena dia bilang dituduh memukul. Iya. Siapa yang dipukul kawannya? Dia bantah. Ya bantah nanti di kepolisian atau di pengadilan. Betul, betul. Iya. Fairnya kayak gitu. Intinya itu masalah pemukulan di situ, bukan karena mereka demo Rohingya. Iya, itu jelas ya. aja. Betul. Seolah-olah mereka demo itu salah itu. Makanya orang udah berita, oh mak ini negara udah nggak bela Rohingya segala Betul. macam. Ada Iya, urusan sama Rohingya itu. Betul. Ini semua orang nggak ada beras di rumah Rohingya yang salah. Betul. Semua salah Rohingya. Rohingya kita BAB sembarangan. Padahal 66% kita masih BAB sembarangan seluruh Aceh. Oh, itu sebuah fakta katanya Bang ya. Fakta itu kan berita media itu. Iya. Berita media. Sampai ada itu saya baca, saya posting berulang di tempel lagu Bek Tuek Belangkaho. Bele tato lampaya atau lengung tulam yang jerit penyakit urang lain. Menarik emang gitu. Anda mau diare apa gitu? Iya. Betul. Ya jadi banyak lah hal yang ternyata kita harus bisa menyikapi itu jauh lebih dengan Makanya kita harus membaca secara utuh kalau berita. Iya. Benar, Makanya, Bang, benar, kayak setuju. tadi banyak saya lihat di postingan-postingan mereka tuh menyalahkan seolah demo yang dilaporkan itu karena demo. Ternyata bukan, Iya. saya baca. Karena pemukulan di antara mereka itu. Itu urusan mereka nanti. Bukan urusan dengan demo itu. Jadi jangan di framing itu seolah nggak boleh demo. Nggak boleh demo. Ah. Demo mana yang nggak boleh? Gitu dia. Semua demo dibolehkan tapi harus ada izin ya. Kan masih ada izin lu kita kan nyuratin. Pemberitahuan. Iya, di situ Pemberitahuan. dia. Maksudnya kita mau demo. Kalau ada ancaman, saya pikir kalau ada ancaman, ya silakan lapor ke polisi. Bentuk Ya. ancaman seperti apa. Jangan kita sampaikan di luar. Nah, ancaman itu berbahaya. Jangan anggap sepele ancaman itu. Laporkan polisi supaya polisi bisa mengambil langkah-langkah preventif. Ya. pencegahan ya. Pencegahan. Jadi sampaikan. Jadi harus sampaikan. Iya. Saya dorong, ya kalau dia nggak berani, saya dampingi. Saya kirim pengacara untuk dampingi dia. Dampingi laporkan. Laporkan siapa yang mengancam. Karena saya tidak suka orang mengancam-mengancam seperti itu. Tidak boleh. Ya, apalagi ada ancaman pembunuhan lagi kan? Kan gitu. negara kita negara demokrasi. Iya. Ya kan? Jadi harus fair lah akan hal-hal kayak gitu. Jadi saya sampaikan kalau dia merasa terancam, saya siapkan pengacara untuk bagi dia. Baik. Saya dampingi dia ke polisi nanti. Laporkan siapa yang mengancam dia. Baik. Nah, jadi jangan cuma kita bicara di luar saja, menjadi fitnah di luar nanti. Iya. Nah, harus ada Betul, buktinya betul, gitu. betul. Jadi fitnah kan. Nah, siapa yang mengancam seolah orang Aceh ini suka mengancam. Betul. Nggak boleh. Iya, iya. Jadi Bang Safar lewat podcast Podkir edisi kali ini juga memberikan bantuan hukumnya terhadap teman-teman yang melakukan aksi demonstrasi kemarin apabila ada yang ancaman ya, baik verbal ataupun non verbal ya, Betul, Bang ya. iya. Intimidasi udah sifatnya bahkan Betul. sampai ke orang tuanya loh, Bang. Ya betul, nggak masalah. Makanya nanti diusut oleh polisi nanti. Iya, sertakan Nah, bukti baik, tapi baik. ya. Wah, kan polisi mengusut bukti siapa, misalnya SMS, kan cari nomor siapa, kan bisa Betul. di tracking oleh polisi. Iya. Pasti dapat, saya yakin tuh. Oh, ada mengancam itu. Itu tidak dibuat-buat ya. Jangan fakta. Ya. Jangan kita sampaikan nanti yang nggak sesuai fakta. Betul, betul. Jadi membuat kegaduhan ya. Baik. Oke, Oke. menarik Ini sekali kita nih. juga udah hampir udah sejam sejam lebih nih. ya. Nggak Tapi sebagai konklusinya ataupun juga kesimpulan yang kita bisa ambil bersama. Bang Safar, kasih dong harapan-harapannya untuk Masyarakat juga ya. masyarakat ya, terutama juga tentang lebih bijak dalam memberikan sikap ataupun juga berkomentar atau apapun itu, Bang. Ya, kalau saya akan begini. Pertama, dalam menerima informasi dan menyebarkan informasi, kita harus begitu ada informasi kita membaca dulu, mencari informasi yang lain, pembanding, kemudian kita cek, kita verifikasi, kita cek benar nggak informasi. Kadang-kadang ini apa dari berita mana sumbernya. Jadi kita harus cari sumber yang kita bisa percaya, jangan sumber-sumbernya hoax ya. Kemudian baru kita komunikasikan, baru kita sampaikan ke orang lain. Jadi ya saya bilang tadi informasi, literasi, verifikasi, baru advokasi. Jadi lebih bijak kita menerima informasi itu kepada seluruh masyarakat kita. Kemudian bagi yang lain, misalnya ketika kita sudah jadi netizen, jadilah netizen yang bernetiket terhadap masyarakat Rohingya ini. Saya pikir lebih arif lah kita menyikapi. Penanganannya sudah ada aturannya, kita ikuti saja. Nah, apa yang mampu kita bantu, kita bantu. Kalau kita tidak bantu, serahkan kepada pihak yang berwenang. Tidak boleh kita pun dengan sudah mereka tidak mampu kita bantu, kita caci maki lagi mereka, itu tidak boleh. Tidak caci maki, malah itu menimbulkan mudarat dan dosa bagi kita. Mereka juga manusia. Saya pikir
Itu sajalah yang mungkin harapan saya kepada seluruh masyarakat Aceh ya. Baik. Bagaimanapun kemanusiaan di atas segalanya. Betul. Ya kan? Kayak gitu. Dan ini lagi-lagi nih buat juga netizen nanti apabila podcast ini sudah tayang, jangan ada lagi komentar-komentar apakah Bang Safar di endorse oleh UNHCR? Enggak Bang ya? Tidak. Enggak ada. Tidak ada. Bang Safar tidak di endorse oleh UNHCR, melainkan di endorse oleh Yara Bang ya? Ya. Iya. Malah kita dari Yara. dulu memang menghidupi diri sendiri itu. Betul. Jadi memang apabila nanti sekali lagi teman-teman membutuhkan advokasi hukum, silakan datang ke Yara. Di mana kantornya Bang? Yara itu ada di setiap kabupaten kota. Mantap. jadi terbaik. Orang nggak tahu orang kada, tapi kan Yara di sini nggak. Seluruh kabupaten kota ada perwakilannya di sini, ada pengacaranya semuanya. Oke. Sebuah saya bentuk seperti itu supaya masyarakat itu mudah mengakses bantuan hukum. Betul. Karena kami ada bantuan hukum gratis. Nah. Kami dia. Ada layanan hukum gratis juga. Ada layanan hukum gratis, konsultasi hukum gratis, Iya. semua ada yang gratis ya. Dari Sabang ada Bang? Hah? Dari Sabang? Ada juga. Kalau yang memang lemah-lemah Satu orang Sabang tuh Bang. Betul. Satu orang Sabang tuh Bang. Sabang ya, gratis juga Sabang. Tapi kalau naik ferry bayar. Oh iya. Itu pasti lah Kan transportasi ditanggung ini dong. Iya, tentang pemenang. Pajak. Tapi menarik ya ada kalau seputar Aceh ini. Aceh itu emang kelasnya internasional, Bro. Kenapa? Demo aja ya kan itu langsung diliput sama dunia. Media internasional Al Jazeera, CNN. Kemarin demo masak nggak ada diliput internasional di TV. Ya. Ya udah lah, ini makin ramai kayaknya nih. Agak pamit ya kalau gitu ya. Iya. Saya dulu nih. Saya Ramadan.